peserta Lomba Dakwah Ekonomi Syariah kita ada Mas Andi Siswanto dari Kota Cilegon. Sudah siap? Siap. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Mas Andi Siswanto dari Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan yang saya ta'zimi. Hadirin sahabat da'i Fesyar Jawa yang insya Allah rahmati. Rumah kosong tak berpenghuni. Kalau malam ada suara. Perkenalkan saya Kang Andi, da'i ganteng calon juara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul pentingnya gaya hidup halal di era milenial. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkembangan teknologi di era milenial ini semakin hari semakin canggih. Dimulai dari teknologi informasi, teknologi transportasi, bahkan ketika kita mau makan pun tinggal pencet datang sendiri, betul? Hal ini membuat gaya hidup manusia semakin tinggi. Yang dimana makanan dan minuman sudah serba ada. Yang pedas ada, yang manis pun ada. Tak tahu itu halal ataupun haram. Padahal hadirin, halal dan haram adalah salah satu aspek penting dalam syariat Islam. Halal dan haram menjadi separuh urusan agama yang harus mendapatkan perhatian penting dari umat Islam itu sendiri. Khususnya perihal makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Saudaraku yang berbahagia, Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar juz ke-7 halaman 26 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan makanan yang halal ialah makanan yang tidak memabukkan dan tidak membahayakan. Sedangkan thayyib ialah bentuk atau zat yang tidak kotor atau tidak terkena najis. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita harus berhati-hati dalam memilah dan memilih makanan yang halal. Karena di zaman sekarang banyak orang yang mencampur adukan antara makanan yang halal dengan makanan yang haram. Belum tentu makanan yang sudah bersertifikat halal pun itu jelas kehalalannya. Survei membuktikan
BPJPH beserta BPOM pada tanggal 21 April kemarin melaporkan, ternyata ada 9 produk makanan di Indonesia yang mengandung unsur babi. 7 diantaranya sudah bersertifikat halal dan 2 yang lainnya memang belum bersertifikat halal. Sungguh mengerikan. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Lalu bagaimana cara kita agar kita memiliki gaya hidup halal di era milenial ini? Kang Andi punya solusinya. Jagalah 3 F. F yang pertama yaitu food atau makanan. Sobat Fesyar, Kang Andi mau nanya nih. Kalau kita beli makanan di pinggir jalan, yang pertama kali dilihat apanya dulu? Harganya, rasanya, halalnya, apa karena mamangnya yang ganteng? Yang pasti carilah makanan yang sudah jelas kehalalannya. Insya Allah jika kita mengamalkan 3 F ini, kita akan memiliki gaya hidup halal di era milenial ini. Dan F yang kedua yaitu fashion atau pakaian. Gunakanlah pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Dan F yang ketiga yaitu fun atau hiburan. Carilah hiburan yang bermanfaat, jangan mencari hiburan yang mengandung maksiat. Karena hiburan yang mengandung maksiat, ujung-ujungnya akan membuat kita tersesat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah hadirin, jika kita mengamalkan 3 F ini, kita bisa memiliki gaya hidup halal di era milenial. Sebelum saya mengakhiri tausiah ini, saya nak nyanyi statue boleh? Pergi ke pasar membeli bendera, jangan lupa memakai sandal. Wahai kawan-kawan sobat Fesyar Jawa, mari kita jaga gaya hidup halal. Mari kita jaga gaya hidup halal. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.